Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini Allah berikan kita nikmat, beribu nikmat diantaranya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan bisa kita hadir dalam kesempatan dan pembuka di program menghafal Quran Surah Al-Mulk, merupakan serangkaian kegiatan sekolah Quran online. Salawat bertagaikan salam tidak lupa kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan terbaik di dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan siapapun yang hadir dalam kesempatan ini, siapapun yang bergabung di program ini, saya doakan semoga teman-teman semuanya menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang istiqomah untuk senantiasa giat, senang di dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah tentunya semuanya akan memberikan manfaat, akan memberikan syafaat kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan, selamat bergabung di program menghafal Quran Surah Al-Mulk yang insya Allah nanti kita di program ini kita akan hafal ayatnya, kemudian juga paham artinya, dan tentunya itu akan menjadikan teman-teman semuanya akan paham betul mengenai tentang ayat-ayat yang dihafalkan yang terfokus di Surah Al-Mulk ini. Saya yakin sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, teman-teman yang bergabung, yang hadir pada kesempatan ini adalah merupakan orang-orang pilihan Allah, ya. Dan sangat bahagia sahabat yang dirahmati Allah, bahagia sekali rasanya kita bisa berkumpul di majelis surga ini dengan para calon-calon penghuni surga yang insya Allah di sekolah Quran online ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita sahabatku yang dirahmati Allah, saya Buya Bilal selaku yang akan mengampu di program ini, yang akan memberikan contoh bacaan yang insya Allah Surah Al-Mulk yang akan kita hafalkan ke depan selama sebulan ini. Dan saya doakan semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan tentunya semangat sampai berada di akhir program ini. Dan yakinlah, mereka-mereka yang sampai akhir dengan penuh kesabaran dan keridhaan, merekalah orang-orang yang senantiasa sukses di dalam pilihan-pilihan yang dipilih oleh Allah. Dia memberikan semangat yang tinggi, dia beramanah dengan Allah untuk menyelesaikan sampai di akhir dan sampai bisa hafal mungkin surah Al-Mulk ini. Mari kita sahabat yang dirahmati Allah meluruskan niat bersama, ya, meluruskan niat dan hati untuk thalabul ilmi agar Allah berikan keberkahan dan menjadi salah satu wasilah kelak Allah mudahkan kita di dalam berjalan menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sahabat Al-Quran dirahmati Allah, saya selaku mudir di sekolah Quran online ini dan sekaligus juga menjadi pengajar di sekolah Quran online ini, yang insya Allah kita fokus di program ini menghafal surah Al-Mulk.
Dan tentunya kita tahu sahabatku yang dirahmati Allah, di sambutan yang paling awal ini saya sampaikan bahwa faedah, ya, salah satu faedah kita di dalam menghafalkan ataupun paham dengan surah Al-Mulk, tentunya di sini Allah Subhanahu wa taala menguji manusia siapakah yang baik amalnya. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup, kata Allah, supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Tentu di sini sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Mulk ini maut adalah makhluk. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan dari ayat ini menunjukkan kalau maut itu adalah sesuatu yang ada dan ia adalah makhluk. Ya. Maut di sini diciptakan dalam bentuk domba. Jika ia melewati sesuatu pasti ia akan mati. Ya. Sedangkan ayat kehidupan ataupun kehidupan diciptakan dalam bentuk kuda. Jika ia melewati sesuatu pasti akan hidup. Inilah pendapat Maqatil dan Al-Kalbi salah satunya. Dan kita yakin di sini tugas kita sahabatku yang dirahmati Allah hanyalah mengimani maut. Walaupun keduanya di sini tidak tampak bagi kita, yang dia bersifat gaib, dan seorang mukmin di sini adalah orang yang beriman pada perkara yang gaib. Ya. Alladzina yu'minu bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa adalah yang mengimani perkara gaib. Ya. Tentunya di sini maut ataupun kematian itu adalah merupakan kehendak Allah. Ya. Tentunya kita yakin sahabat Al-Qur'an dirahmati Allah, dengan kita berniat untuk menghafalkan surah Al-Mulk agar kita paham bahwa dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Ya. Kenapa Allah menyebutkan kematian lebih dahulu baru kehidupan? Tentunya di sini ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama sahabat yang dirahmati Allah. Alasan yang pertama apa? Karena kematian itu kita temui di dunia, sedangkan kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Maka di sini perkataan Ibnu Abbas, ya, di sini adalah salah satu perkataan Ibnu Abbas, ya, bahwa di sini karena kematian tadi kita temui di dunia, sedangkan kehidupan yang hakiki kita temui di akhirat. Kemudian yang alasan yang kedua ini merupakan salah satu adalah segala sesuatu diawali dengan tidak adanya kehidupan terlebih dahulu, seperti nutfah ataupun tanah dan semacamnya, barulah setelah itu diberikan kehidupan. Kemudian alasan yang ketiga sahabatku yang dirahmati Allah, penyebutan kematian lebih dulu supaya mendorong orang-orang untuk segera beramal. Ya. Dan yang terakhir adalah kematian itu pasti berupa nutfah ataupun air mani, mudghah ataupun sekarat daging, dan alaqah itu segumpal darah. Sedangkan kehidupan jika sudah tercipta wujud manusia dan ditiupkan ruh di dalamnya, itulah supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, ahsanu amala. Itulah sahabatku yang dirahmati Allah. Tentunya kita dengan niat agar kita tergolong orang-orang yang senantiasa istiqomah dan berniat untuk paham dengan surah Al-Mulk. Tentunya semoga ke depan di sebulan yang penuh ini teman-teman semuanya diberikan kemudahan di dalam menghafalnya, diberikan kemudahan dalam memahaminya. Tentu dengan kita paham dan hafal ayat ini tentu bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang semakin bertambah imannya. Itulah yang paling penting sahabat yang dirahmati Allah. Itu merupakan salah satu sambutan saya di paling awal ini. InsyaAllah di keseluruhan surah Al-Mulk nanti kita akan bersama menghafalkannya, kemudian memahami terjemahnya dan tafsirnya insyaallah. Dan itulah demikian sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman semuanya
menjadi orang-orang terbaik sesuai dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, tentu satu huruf memberikan, menghadirkan kita menjadi satu kebajikan. Satu kebajikan itu adalah lipatan 10 lipatan pahala kebaikan yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang dihadiskan Rasulullah, bahwa alif lam mim itu tidak dikatakan satu kebaikan, tetapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tentunya satu huruf itu memberikan 10 kali pahala. Tentu di alif lam mim saja itu kita mendapatkan 30 pahala kebaikan. Bagaimana ketika kita nanti hafal dan sering melafalkan di surah Al-Mulk ini, tentunya kita akan mendapatkan ribuan pahala yang menjadikan kita menjadi generasi yang dekat dengan Allah. Itulah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sambutan saya. Sampai jumpa di materi-materi yang insyaallah nanti kita akan bersama-sama dan bareng-bareng untuk bisa menghafalkan surah Al-Mulk ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.